Oke, selamat pagi semuanya. Udah masuk 8.30, kita start saja ya. Suara saya kedengaran semuanya, kemudian yang saya share kelihatan. Anyone? Halo? Halo? Oke, thank you. Saya lanjut ya. Nah, hari ini kita bakal belajar mengenai layout dengan event handler ya. Jadi, bagaimana ketika kita ngebuat tampilan di GUI, Graphical User Interface, layoutnya ada, kemudian event itu pada saat dia diklik, kemudian uh, bagaimana model tampilannya, itu akan kita tuntaskan hari ini. Nah, course outline kemarin kan kita udah belajar mulai dari OOP konsepnya gimana, Java Basics-nya, sintaksnya, UI, kemarin udah singgung tentang swing gitu ya. Jadi udah nyinggung tentang swing-nya, nyinggung tentang UI komponennya. Nanti kita bakal belajar mengenai beberapa layout gitu. Jadi ke depan nanti juga kita akan belajar bagaimana struktur data kalau di Java, bagaimana thread Java API sampai dengan kalian akan menyimpan ke dalam sebuah database. Nah, untuk di Java UI kemarin uh, kalian udah tahu konsep untuk interface UI-nya, kemudian konsep bagaimana dasar dari sisi swing kan, mulai dari mengimport Javax dan seterusnya. Kemudian hari ini kita akan kenal gitu bagaimana caranya event handling, menambahkan sebuah event ke dalam aplikasi. Misalkan kalau aplikasi tersebut kita pencet tombol simpan dan seterusnya. Kemudian studi kasus yang lain juga adalah bagaimana kalau kita ngebangun aplikasi Jua ini. Untuk di konsep grafika user interface UI di Java, itu kurang lebih kalau kalian lihat contoh kode seperti ini, ya, contoh kode seperti ini artinya kita mendeklarasikan ada dua button. Ya. Kemudian perhatikan di sini, kita mengextend ada dua. Pertama, extend different-nya, satu. Kemudian kita mengextend different-nya, gitu ya. Kemudian kita pasangkan sebuah tombol ataupun metode ke dalam sebuah tombol. Jadi misalkan kalau kita tekan tombolnya button beraksi, dia akan pencet exit, gitu ya. Dia akan kasih keluar programnya. Kemudian ingat semua objek itu wajib ditambahkan ke dalam panelnya, gitu ya. Nah, perintahnya kan sama kayak kemarin, pen.add, kemudian apa nama buttonnya. Di sini ada dua, namanya button add sama button load sama button save, gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, code-nya itu kurang lebih akan jadi kayak gini, ya. Jadi akan jadi kayak gini. Jadi j button load new j button, artinya saya bikin satu variabel tombol load, kemudian saya bikin satu variabel tombol simpan yang tipenya adalah j button, gitu. Kemudian saya set ukurannya. Nih, ukuran dari buttonnya itu adalah 140,170. Artinya saya punya tinggi 140, lebarnya itu adalah 170. Nah, apa yang terjadi kalau saya pencet tombolnya, kedua-duanya ini akan exit on close. Kemudian jangan lupa tambahkan ke dalam panel untuk tombol load sama save, dan visible-nya di set jadi true. Kemudian dari semua ini kita tambahkan ke dalam main application, di mana main application itu akan jadi seperti ini. Jadi ingat, yang dieksekusi di dalam Java itu semua yang ada mainnya. Jadi saya bikin satu button lagi, new J button Java application. Artinya saya manggil semua button yang ada di Java application 2. Gitu ya. Nah, ini untuk button. Jadi kalian bisa set tadi ukurannya, kemudian berikan nama di dalam button dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar melihat bagaimana posisi untuk masing-masing layout. Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah text field, gitu ya. Bukan text field, apa ya? Label, gitu ya. Jadi ini itu adalah label, gitu ya. Kemudian ada dan lain-lain ya, yang kemarin kita pelajarin function list dan seterusnya. Nah, ini kan posisinya dia agak ke kiri, gitu. Kemudian yang ini ada di tengah. Nah, ini pakai apa untuk mengaturnya dia di kiri sama di tengah? Nah, kita bikin dia ada namanya layouting, ya. Jadi layouting kalau saya bikin kayak gini, artinya saya akan bikin atur bahwa posisinya si label ini dia ada di center position. Kemudian untuk bikin, karena ini dia susunannya
ada 3, ya perhatikan ini ada 3. Ini susunannya namanya adalah grid layout dengan posisinya adalah south. Nah, south itu ada di bagian bawah. Jadi ingat ya, grid layout di JPanel itu menyusun kurang lebih tampilannya akan atas ke bawah atau kiri ke kanan. Itu dari sisi grid. Namanya saja grid, otomatis dia bikin kayak kotak-kotak. Kita dalami untuk posisi dari layout manager. Layout manager ini kerjanya apa aja? Ada beragam jenis sebenarnya. Kurang lebih akan kita kenal hari ini. Pertama ada layout untuk istilahnya border layout. Border layout itu apa? Border layout itu adalah komponen di mana kalian bisa atur gitu ya, posisi dari setiap tombol. Dia ada north, kalian bisa atur dia di north, dia di south, east, west, dan center. Gitu ya. Jadi setiap region kalian bisa taruh untuk satu model komponen. Kemudian di setiap layout dia bisa berisi frame ataupun window. Nah, untuk memanggil dia punya fungsi, kalian definisikan dulu, deklarasikan dulu dia punya variabel. Deklarasi variabelnya itu kayak north, south, east, west, dan center. Kalian deklarasikan dan tipenya dia adalah integer. Ingat ya, tipenya dia adalah integer yang nggak bisa kita ganti-ganti. Makanya di setnya adalah final. Kemudian agar bisa diakses semuanya, makanya kita set dalam model public. Jadi sebelum memakai posisi north, south, east sampai dengan center di border layout, kalian wajib definisikan dulu. Nah, posisinya kayak gimana kalau di layout? North itu di atas. North itu ibaratnya ini atas ya. Kalau kalian lihat apa namanya kompas, kalian pasti paham gitu. West itu kiri, east itu kanan, south itu di bawah. Jadi misalkan nih, saya mau naruh apa namanya objek gitu ya. Objeknya ada di bagian bawah. Nah, saya akan set dia menjadi south. Saya mau taruh tombol gitu. Dia ada di kanan. Oke. Kalau taruhnya dia sebutnya di east. Saya mau taruh tombolnya itu ada di tengah-tengah dari layar. Ya udah, berarti namanya adalah center. Gitu ya. Jadi mesti diketahui kalian mau taruh tombolnya apakah di atas, bawah, kiri, kanan, atau di tengah. Kalau kalian pakai border layout, kalian tinggal panggil berdasarkan modelnya, north, east, center, east, sama south. Nah, contohnya kayak gimana? Ini contohnya. Ya, saya coba contohnya. Kita coba set ya. Misalkan saya bikin J button, N button. Saya bikin satu button namanya N button, variabel N button. Dia akan menampilkan tulisan north. Ya, dan seterusnya. C button, dia akan menampilkan tulisan center. Ya, jadi bisa dilihat. Kemudian saya akan set dulu ukuran layoutnya. Layoutnya itu 240 kali 240, 280. Berarti ini ukurannya adalah dia punya X 240 gitu ya. Kemudian ininya adalah 280 gitu ya. Jadi bisa dilihat. Nah, perhatikan dengan baik, selalu import layoutnya apa. Misalkan saya panggil layoutnya adalah border layout, berarti Java awt border layout. Kemudian jangan lupa diimport juga frame-nya. Jangan lupa diimport juga swing, gitu ya. Import swingnya. Nah, sekarang saya akan atur. Misalkan untuk N button yang menampung tulisan north, saya akan set dia ada di border layout north. Perhatikan ya di layar kalian masing-masing, setnya di north. Makanya tulis N button ini yang bertuliskan north, dia ada di posisinya bagian atas. Ini ya, posisi bagian atas. Sangat gampang sebenarnya ini. Kemudian south, saya mau taruh dia ada di S button yang tulisannya adalah south, gitu ya. Saya akan taruh dia di border layout titik south. Makanya south ini dia di bagian bawah. Sekali lagi karena kita set border layoutnya adalah south. Dan seterusnya. Ya. Jangan lupa setelah kalian definisikan fungsi Java Application 2, ini dipanggil fungsinya ke bagian main. Gitu ya. Jadi ke bagian main dan jangan lupa frame-nya di set true supaya dia kelihatan. Jadi kurang lebih model di Java layout itu akan mengatur kalian punya positioning gitu. Jadi kalau kalian pintar aturnya, border layout itu akan kasih lihat untuk sampling model aplikasinya gitu ya, sampling untuk model aplikasinya. Jadi border layout
Itu sangat gampang, kalian cukup mengingat saja south, kemudian north, east, west sampai dengan center gitu. Jadi kalian bisa lihat dia punya model ya. Jadi apapun yang dikerjakan untuk set dia punya model cukup mengacu saja dari posisi dari north, east, south dan seterusnya gitu. Kalau ini ya border layout. Nah, bagaimana kalau kita mau atur dia di dalam project? Bisa saja, langsung kalian klik di layoutnya nanti. Kalau seumpamanya nanti sudah pakai UI yang biasa, kita tinggal set saja, set layout, kemudian pilih border layout. Jadi, sangat gampang, kita cukup klik kanan nanti di frame-nya, border layout. Nanti sebentar saya akan praktekkan bagaimana bikin project, di mana kita nggak perlu ngetikin kode, kita cuma klik dan drag saja. Kita lanjut. Yang kedua, layout ada namanya adalah flow layout. Flow layout ini gimana? Dia akan mengatur arrangement dia punya komponen. Dia harus berurut ya. Seperti karena katanya dia flow, dia mengalir. Modelnya adalah mengikuti baris, gitu ya. Mengikuti baris. Dia defaultnya itu makanya adalah panel. Sedangkan field yang mesti kalian perhatikan adalah fieldnya dia itu mengacu di left, right, center, leading, sama trailing. Ingat sekali lagi untuk mendefinisikannya, panggil dengan public static final integer left, right, center, leading, dan trailing. Apa itu flow di masing-masing konstruktor class-nya flow layout? Kalau kalian dapat kayak gini, flow layout, ini artinya saya ngeset flow layout dengan ukurannya, gitu ya. Ada gapnya antara horizontal dengan vertikal. Ya, jadi kalau saya set misalkan flow layout 5 gitu, berarti kita set horizontal vertikalnya itu paling tidak gapnya cuma 5 pixel. Kalau kalian setnya kayak gini, flow layout dalam kurung integer aligen, ini artinya kita sudah menentukan secara otomatis modelnya adalah parameternya aligen, kemudian celah horizontal vertikalnya itu adalah 5 pixel. Kalau kalian setnya integer aligen, kemudian integer hgap, kemudian vgap, ini artinya kalian set di antara baris itu dia punya celah gap di antara horizontal sampai dengan vertikal gitu ya. Kalau kalian set di sini 5, dia otomatis parameternya aligennya itu 5 pixel. Contoh kayak gimana sih? Nah, ini bisa dilihat sampel di layar kalian masing-masing ya. Kali lagi selalu import Java-nya ke dalam. Jadi import dulu Java-nya, jenisnya. Kali ini kita pakai adalah flow layout. Ini ya, java.awt flow layout. Oke, saya akan bikin flow layout, kelasnya extension frame, kemudian bikin fungsi flow layout. Perhatikan di sini, flow layoutnya saya bikin center 5, 10. Nah, apa maksudnya nih? Saya akan taruh tombol semua itu, dia di tengah dari layar, kemudian dia punya gap, ya. Kembali lagi baca yang tadi, ini. Kalau dia modelnya gini, artinya integer hgap, artinya jarak antara tombol dengan tombol. Kalau dia hgap horizontal, jaraknya antara ini kayak gini. Ini hgap ya, jarak ini hgap. Kalau ini dengan ini namanya adalah vgap. Ya, vertikal dan horizontal. Jadi bisa dilihat 5 dengan 10. Saya set jaraknya antara satu tombol itu 5 untuk hgap, kemudian 10 ini jaraknya untuk vgap-nya. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan tombolnya ke dalam panel. Jadi kontainer add, ini uji button tombol 1, tombol 2, tombol 3, 4, dan 5. Gitu ya. Kemudian saya set jendelanya, misalkan pertama kali dibuka, itu ukurannya 390 dan 120, berarti X-nya 390, Y-nya itu 120, berarti ukurannya ya, ukurannya secara otomatis 390 ke kanan untuk X, kemudian 120 gitu ya, X-nya ini ini X, yang ini adalah Y-nya gitu ya. Nah, ini untuk di flow layout. Bagaimana modelnya? Saya coba perlihatkan. Kalau dia di dalam Java, saya stop present dulu.
Saya share. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan layoutnya ini, kita coba buka dulu sampelnya. Nah, tadi flow layout ya. Nah, ini flow layout, ini source-nya. Bisa dilihat. Ini ya, untuk strategi untuk kontennya. Nah, kalau saya run, bisa dilihat ya, ini run, saya akan jalankan. Nah, dia jadinya akan kayak gini. Ini kelihatan semua ya. Nah, kalau ini saya tarik, dia otomatis menyesuaikan lebar dengan ukuran dari layarnya. Gitu. Jadi kalau saya tarik lebar kayak gini, dia punya model itu juga dia akan lebar juga. Kalau saya set dia mau nyempit dia punya layar, otomatis tulisan tombolnya ini akan pindah ke bawah gitu. Kalau saya set lagi agak ke bawah seperti ini, dia akan otomatis mengatur ukuran tombol itu otomatis akan pindah ke bawah. Kenapa? Kita sudah set bahwa V-gap-nya antar satu dengan yang lain itu adalah 5 dan 10. Ya, ini contohnya. Nanti lebih mendalam silakan kalian pelajari di praktikum ya. Ini. Nah, jadi kalau kalian mau bikin dinamis dia punya layar gitu ya tampilan, ya bisa pakai flow layout. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali di teorinya. Nah, ini tadi sampelnya ya. Jadi satu scripting untuk di flow layout gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Oh iya, sebelum kalian mau menambahkan grid layout-nya, kalian bisa tambahkan nanti dengan cara apa? Nanti tinggal klik kanan di bagian frame-nya. Kalau misalkan mau memilih flow layout, tinggal klik kanan di flow layout, kemudian memilih apa namanya flow layout. Gitu. Ya, jadi bisa juga klik kanan nanti di frame-nya di sini, kemudian nanti tinggal pilih flow layout. Nah, komponennya nanti akan jadi seperti ini. Ya, kalau komponennya akan jadi seperti ini. Nanti saya akan ajari bagaimana caranya mendesain di Java desktop seperti ini. Nanti akan ada source dengan desain. Mirip seperti kalau kalian pelajari C# kemarin ya. Nah, kita lanjut di layout yang ketiga. Layout ketiga namanya adalah grid layout. Apa maksudnya grid layout? Kita ngebuat ibaratnya kayak satu kotak. Gitu. Kalau kalian pakai Instagram ada namanya grid gitu ya. Kalau Instagram kan punya grid. Filter ya atau apa ya lupa itu otomatis dia akan bikin kayak gini kayak kolase gitu. Jadi setiap satu kotak itu bisa kita bagi entah mau bagi 3 kah, jadi isinya kalau di Instagram kan fotonya ada 4 tuh, atau 3, nanti di sini isinya ada foto gitu ya, ada foto juga gitu. Jadi ada 3. Nah, grid itu konsepnya kayak gini. Nah, grid ini juga dipakainya di kalkulator. Kalau kalian perhatikan kalkulator gitu ya, ini. Nah, ini konsepnya grid. Grid itu di kalkulator. Dia akan bagi sama sisi untuk di setiap masing-masing kotak. Nah, di konstruktornya grid layout itu ada beberapa, ada 3 prioritas. Pertama ada namanya grid layout tanpa kalian definisikan dia punya isi di dalam. Ini otomatis akan ngebuat grid layout satu kolom per satu baris. Sekali lagi ya, grid layout ini akan bikin satu kolom per satu baris. Itu. Kemudian grid layout ada yang kalian definisikan. Misalkan saya mau atur satu baris ini, misalkan ya, satu baris ini satu baris. Saya mau bikin dia ada 2 kolom. Nah, berarti di sini integer rows-nya itu kita pilih 1, columns-nya itu misalkan 2 gitu. Di sini 1, di sini 2, 1,2. Artinya saya bikin satu baris, kemudian ada 2 kolom seperti ini. Kalau set di sini 3, berarti di sini dia akan bagi 3 kotaknya. Kalau saya set di sini 4 gitu ya, berarti di sini akan dibagi 4 gitu kotak. Iya. Kalau saya set di sini 2, berarti di sini akan dibagi 2. Nah, ingat ya, ini contoh grid. Jadi kalian bisa pilih jadi satu model tampilan. Lanjut. Grid layout dia punya juga variabel contoh kayak gini. Integer rows column ini sudah terusan dari atas sama ya. Nah, namun di sini ada hgap sama virtual gap. Nah, sama tadi, berapa sih jarak antar satu ini sama jaraknya antar satu ini tombol. Jadi misalkan di sini ada tombol, di sini ada tombol.
sama di sini. Gitu ya. Di sini akan atur dari sisi H gap, di sini akan atur dari sisi key gap. Kita lihat contohnya kayak gini. Saya bikin jangan lupa sekali lagi menuliskan selalu kalau pakai layoutnya ya udah jangan lupa panggil ya AWT grid layout. Saya bikin tombol yang berisikan teks Carol, Mike sampai dengan Bobby ya. Kemudian grid layout saya set ukurannya itu 260 kali 260, berarti ini X-nya 260, di bawah Y-nya berarti 260 ya. Saya bikin family-nya gitu ya, family-nya dia akan berisi 3 baris. Sekali lagi diperhatikan layar kalian. Kemudian saya bikin 3 kolom. Jadi ingat ya, ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, ada baris 1, baris 2, baris 3. Ya, bisa dilihat. Kemudian gapnya antar satu yang lain itu di sini 10. Kemudian yang di sini juga gapnya antar satu tombol itu 10. Makanya dia, kalau kalian perhatikan, jarak ini kotak pemisahnya itu sama dengan jarak pemisah di bawahnya. Gitu. Selanjutnya kita akan masukkan dia, karena ini ingat kita memasukkan dia bikin grid layout namanya family. Jadi kita set grid layoutnya dengan panel, ditambahkan ke panel namanya family. Kemudian jangan lupa tambahkan semua buttonnya. Gitu ya, tambahkan semua buttonnya. Selanjutnya kalian bisa lihat grid layout frame, jangan lupa ditambahkan. Kalau dijalankan dia akan jadi seperti ini. Jadi di sini intinya adalah kalian memahami dulu positioningnya kalau dia pakai flow, border, grid. Gitu ya. Bagaimana untuk tampilannya? Gitu ya. Kalau kita coba kode, gitu. Saya coba kasih lihat lagi sampelnya. Oke, nah ini kita coba lihat contoh kodenya ya. Saya open lagi, kemudian cari tadi grid layout ya. Nah, ini contoh source code untuk grid layout. Ini contoh source code untuk grid layout. Nah, di masing-masing datanya saya sudah add tombol. Jadi sama tadi ya. Ini flow grid layout. Ini kodenya grid. Saya bikin tadi tombolnya seperti ini. Kalau kita jalankan akan jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau saya tarik besar kiri kanan, dia akan otomatis ikuti lebarnya. Dia akan bikinkan secara otomatis itu menyempit dia punya tombol. Kalau kau kasih lebar juga dia akan kasih lebar dan seterusnya. Intinya kalau di grid kalian set 3, dia akan otomatis selalu bikin 3 baris kan 3 kolom, otomatis akan dibikin fix dia punya tombol. Jadi nggak kayak tadi flow ya. Kalau saya kasih gini mungkin ini akan pindah ke bawah dan seterusnya. Jadi ini semua tombol, ada 9. Jadi implementasinya ini adalah di kalkulator. Kalian bisa lihat ya aplikasi kalkulator yang di desktop entah di Windows, tampilannya itu kurang lebih kayak gini. Ya, grid layout. Jadi kalian mesti sudah bisa berpikir, oh ini tampilan aplikasi yang dipakai di desktop, pasti dia pakainya grid adalah untuk model yang kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Itu tadi model untuk di sisi layout, grid, flow, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, oh iya, kalau kalian mau pakai langsung tanpa dituliskan kodenya ya seperti biasa, tinggal klik kanan saja nanti di project-nya, frame-nya, kemudian kalian tinggal pilih grid layout. Kalian bisa atur properties-nya, kolom dengan lebarnya. Nah, kalkulator, kalau kalian perhatikan, kurang lebih kayak gini ya. Ini ada berapa kolom nih? 1, 2, sama 3. Gitu ya. Kemudian barisnya ada 1, 2, 3, 4. Di masing-masing ini saya akan atur. Nah, bagaimana dengan kalau kita mau bikinkan text field di atasnya? Seperti biasa, tinggal kita bikin JText field di atas untuk menginput. Bisa pakainya adalah flow layout. Kemudian dalam flow layout itu ada grid layout. Jadi grid layout ini untuk atur di bagian bawahnya. Untuk kesatukan keseluruhannya ini bisa pakai flow layout. Itu ya. Nah, lanjut. Untuk flow layout yang keempat, kita kenal dengan nama grid back layout.
Grid back layout ini maksudnya apa? Dia akan atur komponen itu secara vertikal, horizontal, berdasarkan dia punya baseline. Sekali lagi, kalian bisa ngatur secara lebih leluasa untuk secara vertikal, horizontal, dan baseline. Tapi mengacu sama baseline-nya. Setiap grid back constraint, setiap grid back layout, dia punya instance namanya adalah grid back constraint. Kita coba lihat beberapa konstruktornya. Kalau kalian set dia modifiernya double, berarti kolomnya di setnya bobotnya weight. Integer berarti width. Protected, kalian set fieldnya berarti countable. Jangan lupa kalian bisa atur untuk nilainya max grid, min size, preferred, row height, dan seterusnya. Dengan modifier tipenya itu hanyalah protected static integer. Deskripsinya ada di kanan, nanti kalian tinggal baca dan praktek. Metode yang bisa dipakai di grid back layout ada void, protected, kemudian float, integer, tapi ikuti sesuai dengan metodenya ya. Jadi misalkan kalau atur layoutnya komponen, atur grid, arrange grid, atur dimensi layout. Ini semua didefinisikan dari panjang lebar dengan lebar baris sama tinggi baris. Nah, kita coba lihat langsung saja ya. Kayak nah, ini contoh codingannya. Kalian bisa lihat saya mengimpor Java awt grid back constraint layout. Jadi saya bikin grid back layout, gitu ya. Jadi grid back layout di dalamnya grid back constraint ada saya bikin variabel namanya gbc, gitu ya. Jadi gbc set layout grid akan kelihatan saya ngesetnya titelnya adalah grid back layout example, makanya ini yang muncul di teksnya di atas ini, gitu ya. Kemudian saya set layoutnya. Nah, ibaratnya kalau saya bikin satu model grid layout, gitu ya, dia akan otomatis bikin kayak titik koordinat, gitu. Jadi bikin kayak titik koordinat. Saya coba hapus dulu ini ya. Nah, apa maksudnya bikin kayak titik koordinat? Kalau saya set seperti ini, untuk grid back constraint, saya setnya adalah modenya horizontal. Perhatikan semua, grid back constraint saya setnya semua horizontal. Kemudian untuk GBC yang pertama, gitu ya, tombol button one, gitu ya, tombol untuk button one ini perhatikan, saya set button one di sini. Namun titiknya dimulai dari titik 00 gridnya. Jadi ibaratnya ini saya bikin grid di atas seperti ini. Ini button one ini ada di titik 0 dengan 0, gitu ya. Kemudian button 2 kalau kalian perhatikan dia ada di titik mana? Di mana X-nya itu adalah 1, kemudian Y-nya itu adalah 0. Jadi ibaratkan kalau grid itu ini adalah titik X, ini adalah titik Y. Itu. Jadi grid itu kita bikin sendiri koordinat di dalam grid back layout itu kita bikin sendiri coordinating sampai dengan model button. Jadi kalau kalian mau menggabungkan button ataupun misalkan ada 2 button ataupun 3 button, ini bisa bikin jadi kayak gini. Itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya set untuk constraint layout itu adalah tombol 3. Tombol 3 ya. Perhatikan tombol 3. Di mana tombol 3 ini dia punya iPad Y, artinya apa? Dia lebih lebar sedikit nilai Y-nya, kotaknya ini di sini ya. Bisa dilihat ini nilai Y-nya. Makanya ini kotaknya ini dia lebih lebar. Kemudian saya set dia berada di titik X-nya 0. Perhatikan, X-nya 0, kemudian Y-nya adalah 1. Berarti di sini titiknya button tree itu nilainya adalah 0. Gitu ya. Kemudian Y-nya itu adalah 1. Berarti button 4 berapa di sini? Sebelah kanan. Berarti di sini adalah 1, 1. Gitu ya. Ini ibaratnya kayak X dan Y ya. Diperhatikan. Kemudian saya bikin lagi tombol untuk button 5. Nah, perhatikan. Button 5 saya grid width 2. Artinya apa? Saya menggabungkan sebuah layout ataupun alamat di bagian grid width X-nya itu menggabungkan 2 button. Nah, makanya pada saat saya set button 5, ini buttonnya akan bergabung 2 ini. Menggabungkan 2 button. Tapi sebenarnya 1 button lebarnya mengikuti dari grid width 2. Dia akan ambil 2 button. Ya, 2 button. Jadi ini 1, ini 2. Dia punya grid width itu kayak digabungkan. Kalau ibaratnya kalian kerjain Excel, ada namanya merger.
merge namanya, merge. Kemudian kalian bisa lihat size-nya, ukurannya dari model set size untuk model di sisi layout itu 300 kali 300. Nah, bagaimana model dikodenya? Saya coba kasih lihat lagi sampelnya. Untuk di masing-masing masing-masing layout, ya, masing-masing layout. Khusus untuk di grid layout, kalian bisa lebih luasa begitu mengerjakan. Jadi lebih luasa untuk mengerjakan. Nah, kita coba lihat dulu grid back layout sampelnya. Saya coba buka dulu case-nya. Nih. Oke. Kita lihat dulu studi case-nya. Ini hot-nya. Ya. Saya coba play. Nah, akan jadi kayak gini. Nah, ini dilihat ya. Button 1, 2. Oh iya, saya coba hapus dulu button 6 ya, biar kelihatan. Di button 6. Mana button 6? Ini. Saya kasih komentar dulu. Ya, jadi button 6 sama button 7. Nah, kalau dijalankan ulang, nah ini ya, bisa diperhatikan tadi. Bisa dilihat ini buttonnya. Button 1, button 2. Nah, perhatikan, kalaupun ini saya set tarik dan yang lain ini, dia bakal selalu pas posisinya dia di tengah. Gitu ya. Secara horizontal, dia cuma ambil koordinat itu 0 dan 1. Koordinat untuk yaitu 0, 1, 2. Gitu ya. Atau kita sebut saya 1, 2, atau 0, 1. Di sini 0, 1, 2. Nah, kalian bisa lihat, misalkan saya mau nambahin satu button di sebelah kanan. Button tuh, perhatikan ya, di samping kanan di button tuh, saya mau nambahin button lagi satu. Berarti koordinat untuk button 7 itu adalah dia berada di koordinat Y-nya 0, kemudian X-nya 2. Sekali lagi ya, ini kan 0, 1, 2 gitu ya. Kemudian Y-nya dia 0 gitu. Kita lihat, makanya saya coba buka untuk setnya di sini. Perhatikan saya taruh dia di grid X-nya 3, berarti yang dia ada di posisi yang ketiga. 1, 2, 3 sebelah kanan. Namun untuk Y-nya itu 0. Coba kita kita set dijalankan. Terus play. Nah, bisa dilihat ya. Dia akan ada bertambah satu button namanya button 6. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Seperti inilah. Intinya kalian mesti tahu dulu gitu. Ini koordinat yang di dalam sini itu berapa? Jadi 0, 1, 2, kemudian 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk di grid back layout ya. Jadi grid back layout. Nah, nanti kalian akan coba tes ya, bagaimana bikin kalau dia ada di button 7 di sebelah kanan dari button 5, kemudian ukurannya agak kecil. Nah, kalau dia agak kecil, berarti kalau kalian perhatikan button 7, saya menggabungkan constraint layoutnya itu iPad Y dengan X-nya itu jadinya 20, namun di posisi kedua gitu ya. Jadi grid X-nya dengan Y-nya itu 1. Nah, kalau bagaimana memakainya ke dalam memakainya ke dalam aplikasi sebenarnya, kalau kalian tidak perlu tulisin, sebenarnya simple, kalian tinggal klik kanan saja di frame, kemudian pilih grid back layout, dia akan bisa atur seperti ini. Kalian bisa atur juga yang mana di sebelah kanannya siapa dan seterusnya, relatif ke mana dan seterusnya. Kita lanjut, itu tadi yang grid back layout. Sekarang kita masuk di box layout, gitu ya. Box layout itu apa? Kita ngebuat satu komponen gitu ya, berdasarkan model vertikal ataukah modelnya horizontal. Ya, sekali lagi, kalau box layout kalian cuma mengatur komponennya itu secara vertikal ataukah secara horizontal. Nah, tujuannya box layout itu mengatur beberapa model model penempatan seperti ini ya. Jadi kalau saya bagi kayak gini, langsung kita bisa set gitu. Ini modelnya adalah vertikal. Kalau saya bikin kayak gini, buttonnya ada di sebelah kanan, gitu ya. Ini berarti horizontal. Nah, constraint-nya ada 4. Ya. Ada namanya x-axis, y-axis, line axis, patch axis,
Kalian bisa panggil dengan konstruktor box layout apa nilai container chain-nya dengan integer aksisnya. Contoh, yang ini contoh. Saya mau bikin 5 button ya, 5 button. Perhatikan saya bikin apa namanya? Saya akan ngebuat perulangan di sini. Saya bikin perulangan itu dari 0 sampai dengan di bawah dari 5. Berarti ya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 0, 1, 2, 3, ada 4. Berarti kita bikin tombol itu ada 5. Ada 5. Setelah itu saya akan set buttonnya new button. Gitu ya. Button I plus 1. Artinya kan berarti 0 tambah 1 berarti 1. Tambah 1 artinya 2. Nah, dia akan bikin button ada 5. Kemudian perhatikan. Box layout Y aksis. Artinya saya ngeset modelnya dia mengikuti ke sumbu Y. Gitu ya. Ke sumbu Y. Makanya yang muncul jadinya adalah button seperti ini nih. Button 1, button 2, button 3, 4, 5. Itu menurun ke bawah. Kenapa? Karena kita sudah set dia box layoutnya adalah Y aksis. Gitu ya. Y aksis. Bagaimana contoh tampilannya kalau di kode? Saya perhatikan, saya share lagi layar saya. Ya. Nah, kita coba buka contoh tadi. Namanya adalah box layout. Gitu ya. Ini contoh box layout. Nih, bisa dilihat ya, saya bikin peluangan sampai 5, berarti ada 5 button. Kemudian saya bikin Y aksis. Nah, kelihatan seperti ini. Ya, walaupun ini saya tarik gitu ya, mau ke kiri ke kanan, dia akan bikin tombolnya itu merapat gitu, merapat pas lalu ke layar dengan mengikuti Y aksis, gitu ya, mengikuti Y aksis. Nah, bagaimana kalau saya set di sini jadinya adalah X aksis? Ini ya, kalau kita play, jadinya akan ke sumbu kanan gitu ya, sumbu X. Gampang ya. Ini bisa dilihat ya. Button 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini semua dari kiri ke kanan. Ini ya. Jadi sangat gampang ya kalau mau dipahami box. Kalau mau atur dia Y aksis kah, X aksis kah, jaraknya antar satu komponen dengan komponen lain, itu bisa. Tinggal kalian sesuaikan. Gitu ya. Saya lanjut lagi di materinya. Jadi ini saya sudah jelaskan di masing-masing semua layout ya. Kalian nanti tinggal pilih saja kalau kalian mau ngoding. Nah, selanjutnya adalah card layout. Nah, ada namanya card layout. Card layout ini apa? Dia mengatur setiap satu model komponen, gitu ya, yang mana bisa divisible ataupun yang ditampilkan dengan tidak, berdasarkan cardnya ya, berdasarkan pemodelan dari sisi cardnya. Nah, makanya dia disebut dengan nama card layout. Gitu. Card layout, kalau ada konstruktor, ada beberapa konstruktor. Kalau kalian tuliskan kayak gini, card layout apa namanya? Card layout dalam buka kurung tutup kurung, kalian bikin card layout itu dengan zero horizontal dan vertical gapnya juga zero. Artinya pemisah jarak antara horizontal dan vertical itu gapnya 0. Kalau kalian setnya card layout ada nilai di dalam, artinya kalian mengisi nilai untuk H gap dengan vertical gap. Nah, itu artinya apa? Kalian bikin card di mana kita set bahwa horizontal dengan gap dan vertical gapnya disesuaikan dengan apa yang kita input. Nah, untuk di masing-masing metode bisa dipakaikan dengan void next container parent, previous container parent, last show container parent, dan seterusnya. Jadi kita bikin satu model, kalau kita cerita void next, artinya kita nge-flip next card-nya ke kontainer yang lain berdasarkan dari parent atau si orang tuanya. Ini contoh ya. Saya bikin nih tombol Apple. Kalau saya pencet tombol Apple, dia akan berpindah menjadi tombol boy. Kali lagi, kalau saya pencet tombol Apple, dia akan berpindah menjadi tombol boy. Ini diatur sama card layout. Nah, jadi card layout. Perhatikan, saya bikin dulu card layout, ukurannya 40 kali 30. Berarti di sini saya set 40. Bahwa ininya adalah 30 ukuran dari layoutnya. Kemudian saya bikin button. Nah, button itu ada button Apple, button boy, button cat. Masing-masing dengan variabel B1 sampai dengan B3.
Kemudian saya pasangkan method atau listener, di mana B1 dipasangkan listeners, B2 dan B3. Nah, selanjutnya, karena ini tadi C ya, perhatikan C ini adalah card layout, saya akan memasukkan A di B1 gitu ya. A di positioning untuk B1, kemudian C juga dia nambahkan B untuk B2, kemudian C akan menambahkan lagi B3. Ya, B3. Sekarang perhatikan, saya mau ketika dipencet B1, dalam artian adalah Apple, dia akan berpindah ke B2. Ketika saya pencet B2, dia akan berpindah ke B3. Nah, fungsinya ada di sini nih. Ini ya. Jadi ada namanya action per format, action event E. Jadi card next. Nah, perhatikan ada fungsi next. Artinya, dia akan mengurutkan dari variabel yang mana duluan kita panggil di set untuk ditambahkan. Yang pertama adalah Apple. Setelah Apple adalah B2. B2 itu adalah boy. Setelah boy, B3 itu adalah cat. Makanya kalau dipencet card titik next, ini akan berganti-berganti. Kita coba lihat sampelnya ya. Langsung lihat praktek sampelnya. Saya praktekkan lagi. Ini ya, saya stop dulu. Yes. Kita lihat contoh card layout. Buka dulu projectnya. Card layout. Ini. Ya, bisa dilihat semuanya. Nah, saya play, jalankan aplikasinya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, yang di layar kalian semua. Saya set dulu kayak ini. Nah, ini kalau saya pencet Apple, dia akan berpindah ke boy. Kita pencet, pindah ke boy. Boy saya pencet, dia pindah ke chat. Pindah ke chat. Kenapa? Karena ada fungsi next. Ini ya, sekali lagi ini ada fungsi next. Card titik next. CAT pindah ke Apple, Apple pindah ke boy, boy pindah ke chat, chat pindah ke Apple, Apple pindah boy, boy pindah ke chat, chat pindah ke Apple. Ya, jadi ini fungsi di sisi card. Enaknya kita bisa pasangkan satu fungsi untuk memanggil satu layout, ataukah satu button yang sebelumnya udah kita definisikan. Kurang lebih seperti itu untuk di card layout. Gitu ya. Saya share layar lagi, kita lanjut. Nah, ini semua tadi layout ya, box layout, card layout, ada grid back layout, ya ada grid layout, low layout, ada border layout. Itu terserah dari kalian memilih pada saat nanti mendesain aplikasinya. Nah, sekarang kita masuk namanya event handling. Nah, layout tadi semua sudah saya ajarkan, kalian bisa baca kembali. Jangan lupa dipraktikkan nanti biar lebih paham ya. Nah, di Java UI ada namanya event. Kalau di Java biasa kemarin, ya kita sebutnya adalah method, gitu ya, method. Nah, method ataukah event di dalam Java UI itu artinya peristiwa yang kalian lakukan ke dalam aplikasi. Nah, entah itu kalian pencet tombol di keyboard, entahkah kalian mengklik atau mendrag ataukah klik kanan dan seterusnya, itu semua disebut dengan event, gitu ya, event. Nah, untuk setiap objeknya ini dinotifikasi kalau semua eventnya terjadi dari satu model objek, dia akan putuskan gitu apa yang mesti dilakukan. Jadi kalau kalian set datanya eventnya itu adalah tombol tambah, nah dia akan lakukan penjumlahan dan seterusnya. Nah, event agar bisa berjalan dengan baik, kalian harus daftarkan objeknya. Jadi sebagai event listener. Jadi perhatikan, kalian mesti daftarkan dulu supaya tombolnya itu bisa berjalan, berarti kalian harus set dia punya listener. Nah, proses penanganan di event handlernya Java, kalian bisa tambahkan kayak gini, baris perintah ya. Misalkan saya bikin tombol, namanya tombol selesai. Saya set ada event atau kejadian, kayak gini. Jadi tombol selesai, saya akan tambahkan listener. Jadi titik add listener. Jadi ingat, kalau ada kalian temukan perintah action listeners, itu artinya kita menambahkan sebuah event ke dalam aplikasi. Oke. Kalian bisa juga menambahkan dengan model implement. Nah,
Contoh kayak gini nih, hello GUI implement mouse listener. Artinya kelas hello GUI ini dia mengimplementasikan event mouse listener. Artinya apapun yang kalian lakukan di mouse itu bisa kebaca. Ataukah kalian extends, gitu ya. Jadi modelnya bisa implement, bisa extends, bisa add action listeners. Bisa juga modelnya adalah penanganan event, gitu. Kayak contoh gini, mouse adapter, mouse clicked. Ini artinya kalian ngeset juga event untuk di secara garis besar kalau mouse-nya itu diklik. Gitu ya. Jadi ada beberapa model penanganan event, kalian bisa tambahkan listener, kalian bisa implement atau extend, kalian bisa bikinkan satu metode handler. Ini ada 3. Terserah nanti kalian pilihnya bagaimana. Nah, listener yang sering digunakan kalau apa yang sering biasa dipakai orang, kayak contoh gini, mouse listener, mouse klik, artinya kalau kalian klik mouse-nya, gitu ya. Mouse enter, ketika kalian klik gerak tarik dia punya mouse itu masuk ke dalam satu tempat. Excited kalau dia keluar, press sama release kalau kalian lagi sementara lagi tekan tapi tidak dilepas, gitu ya. Itu press namanya. Kemudian release, artinya kalian pada saat lepas tombol kliknya kalian. Dan seterusnya, ini ada model yang banyak ya. Nah, key listeners ini artinya di keyboard ya. Key press artinya kalau kalian pencet tombol di keyboard, release kalau kalian lepas keyboardnya, key tap artinya kalau kalian apa namanya mengetikkan gitu menggunakan keyboard. Nah, secara garis besar listeners itu dia nempel ke semua swing. Jadi kalian bisa atur dalam sebuah swing. Nah, actionnya ada beberapa hal. Kalau kalian pakai jembatan, dia bisa action, bisa change sampai dengan di item. Checkbox itu dia bisa punya action, change sampai dengan item. Cuman kalau color dia cuma bisa merubah. Combo box itu dia bisa action sampai dengan item, tapi dia nggak bisa change data dengan dokumen data, selection data sampai dengan window. Artinya ini semua yang warna merah itu yang bisa dia kerjakan ya. Nah, dia text field area ini semua kemarin sudah saya jelaskan di GUI komponen ya, atomic komponen yang kemarin. Ini apa-apa yang bisa dikerjakan, kayak cursor fill itu ada actionnya gitu ya. Radia button itu bisa pasang action, dia bisa pasang change, dia bisa atur item gitu. Dan seterusnya. Ini sisa dibaca saja untuk beberapa listeners API-nya. Nah, sekarang gini, saya akan ajarkan bagaimana caranya bikin project GUI-nya di Java gitu ya. Nah, khusus untuk di GUI Java, tanpa kalian perlu mengetikkan kodenya gitu ya. Kalian bisa bikin modelnya dalam bentuk tampilan frame. Ya. Contohnya kayak gimana? Kalau bikin frame nanti, kalian akan punya tempat ada 2. Satu, ada tempat untuk mengetikkan source code-nya. Satunya lagi ada tempat untuk mendesainnya. Gitu ya. Jadi desainnya tinggal klik tarik gitu. Source itu ya berarti kalian ketikkan kodenya. Ini ya. Kalau source itu tempatnya kalian tulis kodenya, desain itu ya tempat kalian desain. Di sebelah kanan nanti ada propertiesnya. Biar nggak lama-lama saya coba praktekkan. Ya. Tolong diperhatikan dengan baik karena apa namanya? Ini berkait dengan codingan kalian nantinya gitu ya. Kalau nggak tahu bikin project, ya balas sih. Nah, cara yang pertama adalah silakan pilih file, kemudian apa namanya? Pilih new project. Jadi pilih file, kemudian pilih new project. Nah, untuk di sini ada perhatikan dengan baik. Saya pilih Java application, kemudian pilih next. Nah, di sini awalnya tercentang. Di sini tuh awalnya tercentang. Jadi harap ini dihilangkan centangnya supaya kita bikinnya bukan titik Java tapi pakainya adalah frame. Jadi misalkan ini ya, latihan frame. Gitu ya, latihan frame. Saya finish. Dan jadi seperti ini source code-nya. Kita lihat ya. Dia tidak ada package-nya. Jadi saya hapus dulu semua ini ya. Dia nggak ada package-nya. Beda tadi kalau kita bercerita ini, source-nya itu ada nih. Package-nya di dalam ada Java-nya. Ini belum. Gitu ya. Nah, untuk menambahkan Java-nya, kita tinggal klik kanan di project-nya, kemudian new, kemudian pilih gframe form. Sekali lagi, klik kanan di project-nya, new, kemudian pilih gframe form. Dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal kasih aja namanya di Java-nya, gitu ya. Latihan GUI. Latihan GUI. Kemudian finish.
Ya. Nah, akan jadi kayak gini. Ya, akan jadi seperti ini. Ada source-nya satu, ada desainnya gitu. Sekarang selalu menambahkan panel gitu ya ke dalam aplikasi. Gitu. Atur. Nah, selanjutnya saya mau menambahkan label. Oke, tinggal nambahin aja label ke dalam kayak gini. Kemudian saya mau menambahkan tempat untuk inputan. Oke, berarti kalau inputan dia adalah text field. Ini ya. Saya mau nambahin button. Oke, tinggal klik button, masukkan button. Saya mau nambahin hasilnya ke bawah gitu ya. Nah, saya misalkan mau bikin aplikasi untuk konversi dolar ke rupiah. Oke ya. Di sini tinggal kita kalau mau ganti labelnya tinggal klik kanan, kemudian edit text. Ya, kita ganti teksnya. Muncul adalah masukkan dolar. Ya. Ini tinggal diatur saja kiri kanan dan seterusnya. Nah, ini kan ada nih isiannya dalam kotaknya. Edit dulu ya, edit text. Kita kosongkan dulu di dalam. Gitu, supaya bisa diisi. Nah, oke. Selanjutnya, buttonnya ini kita ganti ya. Jabatan 1 sampai dengan J-label 2. Perhatikan, jabatan ini saya edit konversi. Gitu ya. Konversi. Selanjutnya J-label 2. Ini adalah hasil dari kalau saya input dolarnya 5 dolar, berarti rupiahnya 5 kali 15.000. Ya. Jadi di sini adalah hasil rupiahnya. Hasil rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menambahkan action performat di dalam? Oke, sangat gampang. Kita tinggal klik di sini, klik kiri, klik kanan, kemudian pilih event, ya, pilih event, kemudian pilih action, kemudian pilih action performat. Akan muncul seperti ini. Nah, diarahkan seperti ini di bagian source. Nah, disinilah kalian mengetikkan kodenya kalian, ya. Disinilah kalian akan mengetikkan kodenya kalian. Nah, seluruh langkah-langkah step tadi saya sudah masukkan ke dalam catatannya di sini. Ini semua tadi sudah saya ajarkan gitu ya. Ini langkah-langkahnya, pilih Java application, kemudian hilangkan centangnya, treatmentnya, kemudian kalian tambahkan frame-nya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi sudah ada di dalam slide juga. Setelah itu kalian bisa nambahin panelnya, kemudian nambahin button, dan seterusnya. Sekarang kita masuk di kita masuk di action, action performat event. Nah, caranya apa? Saya tinggal klik kanan, pilih event action performat. Actionnya adalah kalau saya pencet mouse-nya gitu ya, pencet mouse-nya. Perintahnya adalah seperti ini nih. Saya bikin kayak contoh ya, double nama variabel apa, kemudian saya tarik datanya. Oke, kita ketikkan di sini double, ya, sama dengan misalkan saya set namanya adalah rupiah ya, sama dengan. Jadi rupiah ini dapatnya dari double parse double. Ya. Saya ambil data dari parse double. Ini sama juga perintahnya basisnya. Nah, panggil apa nama text field-nya. Nah, sekali lagi perhatikan di sini, Adik-adik. Di sini saya memanggil apa nama text field-nya di sini di dalam. Kita cek dulu apa text field-nya. Ya. Text field-nya untuk yang ini yang saya mau tarik datanya. Berarti ini adalah JText field 1. Sekali lagi, kalau kalian tidak tahu apa namanya ini, tinggal diklik kiri, namanya adalah JText field 1. Oke, berarti tinggal panggil di sini JText field 1. Gitu ya. Saya mau tarik nilainya, berarti get text gitu ya. Get text. Titik get text. Ya, lihat ya, tarik nilainya. Teksnya kemudian parsing ke double. Berarti sekarang tipenya adalah double yang ditampung ke rupiah. Nah, untuk rupiahnya 1 dolar itu kan anggaplah 15.000 ya. Jadi 15.000. Saya kalikan nilainya dengan 15.000. Ini sudah selesai. Jadi fungsinya untuk dapat rupiah. Berarti tarik dulu nilainya yang di text field 1 seperti ini, kemudian parse ke double, kemudian kalian kalikan 15.000. Ditampung ke variabel rupiah. Jadi ditampung ke dalam variabel rupiah. Sekarang kita mau set. Di sini akan muncul hasilnya. Nah, oke, kalau di sini di set berarti set text namanya. Namanya adalah JLabel 2. Sekali lagi JLabel 2.
Ya, perintahnya berarti kalau kita mau set gitu ya, G label 2 gitu ya, titik set text gitu ya. Kita set text nih ya, set text. Nah, kemudian teksnya kita pilih misalkan rupiah, berapa rupiah dia ya. Nih, spasi. Kemudian masukkan variabel rupiah di sini. Ini ya, rupiah. Berarti kita panggil rupiah di bawah. Rupiah. Udah selesai. Jadi, perhatikan ya. Sangat gampang. Kita tinggal tarik dulu nilainya, kemudian langsung saya kalikan, tampung ke variabel rupiah, kemudian rupiah ini ditampung ke dalam label 2. Ya, label 2. Kalau kita jalankan, kalau muncul kayak gini, di oke saja ya. Di oke aja, dia akan tampil seperti ini. Bisa kelihatan ya di layar kalian masing-masing. Ya. Nah, saya input misalkan 10, berarti muncul hasil rupiahnya adalah 150.000. Tuh, muncul. Jadi, udah ya, sangat gampang. Sangat gampang sekali. Source code-nya dan lain-lain itu tampilannya kalian nggak perlu bikin gitu. Ini sudah otomatis jadi gitu ke dalam. Jadi, satu model ini kalian bisa atur, pasangkan panel, intinya sebenarnya di sini gitu ya, di action performance. Kalian mesti pintar untuk atur desainnya seperti ini, di sini berapa nilainya, kemudian tahu ini nama objeknya apa gitu ya, ini nama buttonnya apa, dan seterusnya. Kalau kalian merubah objeknya, bisa nanti tinggal rubah aja di sini dengan nama change variable name gitu. Detailnya saya sudah menuliskan yang ada di dalam, saya share lagi. Ini sudah saya berikan sampel gitu ya, di dalam aplikasinya, di dalam apa namanya, presentasinya. Jadi kalian tinggal baca saja di kayak gini. Ya, project bikinnya klik kanan, Java application, jangan lupa dihilangkan treatmentnya, kemudian pilih frame-nya, kemudian set finish, masukkan panelnya, buttonnya. Nah ini nih, kalian kalau mau ganti nama variabelnya boleh ini ya. Nah, kemudian event action performance, nah, kemudian masukkan codingannya, kemudian kalian compile, bisa dengan F1, F11 atau pencet tombol play. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini hadiahnya, silakan dikerjakan adik-adik sekalian. Hadiahnya itu adalah kalian bikin tampilan kayak gini, tampilan jinah, bukan di jalan. Artinya kalian mendesain tampilan apa namanya, tampilannya kalkulator kayak gini. Jadi kata kuncinya di atas itu kalian bisa pakai flow layout, ataukah terserah kalian mau pakai apa modelnya. Intinya saya mau minta tampilannya kalau di run dia punya aplikasi jadinya kayak gini. Ini yang pertama. Hadiah kedua adalah saya mau minta kalian bikin aplikasi yang bisa menjumlahkan apa namanya, menjumlahkan, bisa mengurangi nilai, bisa mengalihkan nilai, bisa membagi nilai. Jadi kurangnya itu dari bilangan 1 kurang bilangan 2 ya. Kalau kali berarti bilangan 1 dikali bilangan 2. Kalau bagi berarti bilangan 1 dibagi bilangan 2. Tambah itu berarti bilangan 1 tambah bilangan 2. Ini untuk hadiahnya kalian. Jadi ada 2, silakan desain menggunakan layout untuk tampilan kayak gini. Satunya lagi bikin aplikasi untuk perhitungan tambah, kurang, kali, bagi. Sampai di sini ada pertanyaan semuanya? Video ini juga saya rekam Gina, jadi kalian bisa lihat nanti prakteknya di classroom dalam bentuk video. Ada pertanyaan anyone? Halo? Halo, 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 halo. Halo? Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan kalau gitu ya. Sekarang silahkan absensi di apa namanya, di praktikum, kemudian silahkan kalian download gitu ya. Silahkan download praktikumnya, kalian praktekkan. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan sampaikan saja di dalam grup WhatsApp. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Thank you semua.